Saya ingin ajak berpikir seperti ini. Apabila ada seorang anak kecil berusia 2 atau 3 tahun di sekitaran sini, ataupun di kebun, ataupun di taman, ya, lalu tiba-tiba dia melihat di dekatnya itu ada seekor ular yang sedang memantau dia. Maka kadang-kadang anak kecil itu tidak takut kepada ular tersebut. Bahkan boleh jadi akan dia dekati ular itu sambil dia pegang ular itu. Nah, karena anak kecil itu dia tidak tahu sifat buasnya ular, dia belum paham. Nah, akan tetapi apabila dia bersama ayahnya dan ayahnya kaget melihat ular tersebut, ayahnya berteriak, maka anak kecil itu pun akan takut kepada ular itu dan dia akan spontan berlari bersama ayahnya menjauhi ular itu. Dan anak kecil ini pun akan menjadi kuat rasa takutnya karena dia menyesuaikan diri kepada ayahnya yang berlari. Di sini perbedaannya. Rasa takut ayahnya itu timbul berdasarkan proses berpikir. Ayahnya mengetahui sifat dan karakter ular yang buas, suka melilit, suka mematok, dan kadang berbisa. Ayahnya sudah bermakrifat kepada ular karena sifat-sifatnya. Nah, sedangkan rasa takut anak kecil ini kepada ular itu semata-mata karena ikut-ikutan, karena mengikuti ayahnya. Anak kecil ini percaya 100% apa yang dilakukan ayahnya dengan berlari itu adalah benar. Nah, sampai sini paham. Nah, ini saya kiaskan, saya ibaratkan kebanyakan manusia awam takutnya kepada Allah juga seperti itu. Kebanyakan orang-orang mukmin mempunyai bagian rasa takut kepada Allah juga seperti itu. Seperti anak kecil yang ikut-ikutan semata. Dia mengikuti ayahnya semata seperti anak kecil yang tadi. Nah, ini yang disebut taklid buta. Dia hanya mengikuti tanpa pemahaman yang jelas yang menyerupai takutnya anak kecil tersebut kepada ular. Karena taklid buta tadi kepada ayahnya. Nah, karena orang awam itu dia tidak berdasarkan kepada kemampuan dia berpikir di dalam pengembaraan akalnya dan pemahamannya yang luas. Akhirnya dia menjadi taklid buta yang cuma hanya mengikuti. Nah, inilah pembeda antara kita dan orang-orang khawas, yaitu para aulia wassolihin dan tentunya para nabi. Nah, jadi berpikir itu ada di tingkatan akal, pemahaman itu ada di hati. Nah, kalau orang tidak bisa berpikir dengan baik tanpa tuntunan orang lain, maka dia disebut anak-anak. Coba kita bayangin anak-anak. Nah, akhirnya mereka takut dan memaksakan ibadah dan beramal soleh kepada Allah untuk selalu menguatkan iman dan akidahnya terus-menerus dengan menjalankan taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nah, tetapi apabila seseorang telah mendaki ke pemahaman ma'rifat dan mengenal akan Allah, niscaya ia akan takut kepada Allah dengan kesadarannya sendiri. Nah, disinilah tingkatan dari mereka para wali-wali Allah, para ulama-ulama ahlul batin yang menjadi warasatul anbiya yang lebih hak mewarisi daripada keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Allah.